Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah Pusat Atfal 8 Kepanjen, Ibu-ibu guru TK Abad 8 Kepanjen beserta karyawan. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama. Tadi kita sudah melaksanakan tugas kita mendampingi anak-anak khususnya di hari ini sampai dengan tuntas dan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin meminta waktu dari ibu sekalian untuk berbagi terkait dengan berbagai hal yang kami dapatkan dalam program guru penggerak. Kami di sini belajar sampai dengan modul 1-4 terkait dengan budaya positif. Jadi nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang telah kami dapatkan secara teori dan juga sudah kami implementasikan di sekolah. Kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, tujuannya apa dari budaya positif itu? Nanti diharapkan kita dapat memahami teori tentang budaya positif, tentang teori kontrol ya khususnya. Ini yang dicetuskan oleh William Glasser. Nanti akan kita bahas detail ya tentang apa sih teori kontrol ini. Ini kalau secara umum itu bisa kita katakan bahwa teori kontrol, ini nama lainnya juga teori choice ya. Ini adalah teori yang mungkin berbeda dengan teori yang sudah kita dapatkan selama ini di pendidikan anak usia dini. Di jenjang pendidikan S1 PAUD itu kita memahami tentang teori motivasi, kemudian ada teori stimulus respon yang dicetuskan oleh Skinner. Nah, itu nanti akan kita temukan perbedaannya dengan teori William Glasser ini. Nah, kemarin ketika menerima pembelajaran tentang teori kontrol ini, saya sempat merasakan suatu dilema antara pemahaman yang saya dapatkan, yang saya yakini selama ini dengan teori kontrol ini. Ini teori baru yang ternyata sangat berbeda, bahkan bisa dikategorikan berlawanan dengan keyakinan yang selama ini saya terapkan. Baik, di sini ada sedikit simulasi tentang teori kontrol tadi, yaitu ketika misalnya kita mempunyai sesuatu barang, nah, dan barang itu sangat berharga bagi kita, maka kita akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan. Nah, seperti halnya juga teman-teman, ketika memiliki sesuatu pasti akan mempertahankan itu dengan segala cara. Ini juga akan terjadi pada anak-anak didik kita. Ketika dalam proses pembelajaran misalnya, ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia juga akan mempertahankan itu dengan berbagai cara. Bahkan itu bisa menyebabkan berbagai konflik, begitu ya. Bisa terjadi anak rebutan mainan, ya, anak bertengkar dengan temannya dan lain sebagainya, karena adanya keinginan mempertahankan haknya atau mempertahankan keinginannya. Jadi itu terkait dengan motivasi yang ada dalam diri kita. Baik, sekarang saya ingin partisipasi teman-teman semuanya. Ada yang di satu bagian ini menggenggam tangannya, silakan ibu-ibu semuanya genggam. Ada salah satu di sampingnya mungkin ya, yang satu menggenggam, teman sampingnya boleh mencoba untuk membuka. Nah, kami ingin mencoba nih. Ada yang ingin menggenggam, ada yang berusaha membukanya. Saya ingin melihat bagaimana cara teman-teman untuk membuka genggaman itu. Oke, nanti sampai 2 3 ya. Silakan 1, 2, 3. Wow, keren, keren. Ya, baik.
menangani dengan sangat kuat. Sementara Bu Diana berusaha tapi nggak nego. Ini tarik banget pasti kesakitan, begitu ya. Kalau yang kurus gini Bu, takut tangannya kurus. Saya buka ini videonya di sebelah masih menyakiti dan lain sebagainya. Nah itu salah satu alasan. Nah Putri ini juga punya alasan. Kenapa kok Putri terus bertahan? Nah dipertahankan karena ini milik saya. Nah yang Diana juga berusaha ingin, tapi masih ada perasaan dalam dirinya untuk kasihan, nggak tega dan lain sebagainya. Oke, satu. Yang di sebelah sini bagaimana? Kita sayangkan geli ya. Oh, geli. Oh, ada lagi yang menstimulus dengan gelintikan. Ya, gelintikan sehingga langsung dibuka. Nah, baik, teman-teman semua itu adalah merupakan beberapa gambaran ketika kita berhadapan dengan anak-anak, ketika mereka mempertahankan dirinya, mempertahankan keinginannya, kan kita otomatis berusaha toh. Ada yang membujuk, ayo tak sayang, ayo begini, ayo begini, akhirnya bisa. Ada yang Ustaz Bopo wis seakan mau aja arek cilik ya, misalnya ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak mungkin tidak dengan persuasif tapi dengan misalnya seperti itu ada. Nah itu berbagai macam cara yang dilakukan untuk bisa melakukan sebuah perubahan berpikir seperti itu ya. Itulah yang akan terjadi di dalam teori kontrol yang akan kita pelajari bersama. Itu contoh nyatanya. Lah ternyata ada yang tidak mau membuka dan lain sebagainya. Itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Apa simulasi singkat yang kita laksanakan tadi itu adalah sebuah sistem kontrol kita terhadap murid ketika pembelajaran di kelas. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau dia tidak menginginkannya. Ya. Baik, kemudian berikutnya, nah ini ada yang penguatan positif di sana, bahwa memang kita menghargai bahwa anak ini memiliki motivasi, ada kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya yang memang harus dipenuhi, yang kita tidak diperkenankan untuk merampas hak-hak tersebut. Apa saja nanti kebutuhannya juga akan kita panis. Nah, ini mohon maaf ya, begitu tanpa akan saya jelaskan saja. Ini yang saya sampaikan tadi, teori stimulus respon, ya. Ini didiskus Skinner ya yang biasa kita pakai. Kalau yang ini teorinya biasanya ada kucing, kemudian dikasih ikan. Nah, dia akan keluar air liur ya, kemudian dia pengen ya. Mungkin baunya saja dia sudah kepengen. Sama halnya kayak kita Bu, kalau kita ya nah, terus ada tetangga yang goreng terasi atau yang goreng lontong. Masya Allah, kalau air liurnya kayak, nah kita kayak belum lagi ke perut ya, kucak, kucuk kayak gitu. Nah itu adalah dari stimulus respon. Baik, kemudian yang berikutnya ini adalah teori kontrol. Di dalam stimulus respon ini mengatakan tentang realitas bahwa kita sama. Jadi teori kontrol tadi mengatakan pokoknya kalau ada anak dikasih ini pasti mau, kan begitu. Tapi di dalam teori kontrol berbeda. Realitasnya kita berbeda. Jadi teori kontrol ini sangat menghargai diferensiasi individu, sangat dihargai. Itu intinya ada di sana. Ya, ini ada disiplin positif. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa kok hak-hak anak itu betul-betul kita kita pertahankan, kita hargai? Nah, karena ini kita harus berdasar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, gitu ya, bahwa kita guru ini adalah among. Guru adalah among, tugasnya apa? Menuntun, gitu, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Maka dari itu kodrat alam anak seperti apa sesuai dengan anak-anak kita, karakteristiknya, otomatis kita memahami, mengikutinya.
ada beberapa pengertian disiplin menurut beberapa tokoh. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang disiplin itu. Terkadang kita mengatakan bahwa disiplin itu kok sepertinya apa ya, sesuatu yang tegas seperti itu ya. Akan tapi memang itu perlu, memang perlu, dan kita sejak usia dini hendaknya dikenalkan dan ditanamkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal menurut Glasson yang aktualisasikan dalam profil belajar Pancasila. Ada apa saja yang kita lakukan bersama-sama? Yang pertama apa? Ibu-ibu semuanya? Beriman, bertakwa, berikutnya mandiri, benar, kritis. Nah, ini juga sudah kita pahami di dalam capaian pembelajaran ya, yang sudah kita garap beberapa waktu yang lalu, dan sampai sekarang pun setiap hari kita umek-umek dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ditambah lagi dengan IHF, beberapa fondasi yang dikuatkan dalam pilar-pilar karakternya IHF juga ini terinclude di sana. Ini yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu semua, bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu karena dia memiliki motivasi. Apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lah, mungkin seseorang itu melaksanakan sebuah kedisiplinan karena adanya motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Gak bisa daripada kayak gitu ya. Itu. Kemudian yang ini juga ada karena ingin mendapatkan penghargaan. Ini juga ada. Ini berbagai motivasi. Nah, ini ada lagi pernyataan dari tokoh yang mungkin saya anggap berbeda dan sangat berlawanan dengan keyakinan selama ini yang dicetuskan oleh Alfikon. Ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana ya? Ternyata di sini penghargaan yang selama ini kita agung-agungkan, khususnya di jenjang PAUD ya, kan kita menghargai anak dan lain sebagainya. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, kita berikan penghargaan. Ketika dia datang awal, nggak telat, kita berikan penghargaan. Kan begitu, Min? Itu tidak hanya anak sih sebenarnya ya. Kita aja yang orang dewasa juga kadang terbuai dengan sebuah penghargaan. Tapi ternyata di dalam teori ini berbeda. Ternyata penghargaan itu memunculkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maka penghargaan itu dirasa kurang efektif. Jadi kurang direkomendasikan untuk menanamkan budaya positif di sekolah, melaksanakan berbagai praktik baik, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Karena apa? Hanya sementara sifatnya. Ketika dia sudah tidak diberikan ribut lagi, maka perilaku itu akan kembali lagi, akan kembali ke perilaku awal. Ternyata seperti itu. Iya, dia melakukan sesuatu itu dalam jangka pendek karena adanya motivasi, karena adanya penghargaan. Maka dari itu bisa dikategorikan bahwa penghargaan itu adalah hukuman sebenarnya. Begitu. Nah, ini penghargaan tidak efektif karena dia bilang sesuatu karena ada benda sebagai iming-imingnya. Karena tidak mendapatkan, maka akan berkecil hati, kecewa, dan dampaknya apa ketika kecewa? Dia sudah tidak akan melakukan hal positif itu lagi. Gaya positifnya akan hilang. Penghargaan akan merusak hubungan. Loh, ternyata penghargaan merusak hubungan. Menciptakan persaingan, rasa kecemasan, dan juga ternyata ketika itu dilakukan oleh seorang, dia akan baik. Tapi ketika sudah diberikan penghargaan, maka perasaan keterkaitan ini sudah berkurang. Masa tenggangnya sudah habis, maka sudah bukan. Nah, ini ternyata juga banyak riset yang membuktikan kurang efektifnya itu menurunkan kualitas. Nah, ini terjadi di penelitian terhadap mahasiswa. Nah, mematikan kreativitas juga ternyata dengan ini mereka menjadi kurang kreatif
merasa paling dihukum dengan adanya penghargaan tadi. Nah, itu jadi kita di dalam penerapan disiplin, kemudian berbagai praktik baik yang sudah kita tayangkan tadi, jadi secara umum adalah budaya positif. Dalam menerapkan budaya positif kita itu diharapkan motivasi itu ada dalam diri, diharapkan menunjukkan motivasi intrinsik ini, begitu. Nah, dengan cara apa kita memunculkannya? Dengan cara restitusi untuk menciptakan sebuah disiplin yang positif. Restitusi itu nanti adalah cara untuk melakukan sebuah pendekatan dalam penyelesaian masalah. Lebih familiarnya dengan segitiga restitusi namanya. Nah, ada keyakinan kelas. Jadi di segitiga restitusi itu yang pertama dilakukan adalah anak dikuatkan identitasnya. Anak dipahamkan, oh nggak apa-apa kok, ternyata bukan hanya kamu yang biasanya terlambat, pernah juga kok ada teman lain yang terlambat. Jadi agar dia tidak merasa bersalah. Kalau dulu kan pemikiran kita biar dia merasa salah dan nggak ngulangi lagi. Tapi ternyata menurut teori kontrol tidak seperti itu caranya. Caranya adalah dimunculkan motivasi intrinsiknya. Dengan cara apa? Tidak menyatakan bahwa dia salah. Nah, kita pahamkan dia adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita di sepakatan bermain itu lah ya, aturan main. Kan, ayo bagaimana aturannya? Begini gitu ya. Nah, ketika anak melakukan sesuatu di luar aturan, maka kita tinggal mengingatkan bagaimana tadi kesepakatan kelasnya. Nah, dari situ itu merupakan salah satu langkah dalam segitiga restitusi. Ini membentukkan keyakinan sekolah di kelas jadi tujuannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi yang harus dipenuhi. Ada penguasaan, kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Anak dibuat nyaman, nggak merasa salah dulu. Kemudian yang kedua baru divalidasi tindakan yang salah. Kalau seperti itu berarti seharusnya bagaimana ya? Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, tadi di kelas kita sudah sepakat bahwa yang bermain harus merapikan setelah selesai, misalnya begitu. Itu adalah cara untuk membangun motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini contoh-contoh penerapan restitusi. Nah, ini percakapan antara murid dengan guru. Ini banyak sekali, ya. Baik, ibu sekalian, itu pemaparan terkait dengan materi budaya positif yang dapat saya share hari ini. Monggo kami persilahkan kepada teman-teman jika ingin menyampaikan rasa ingin tahunya, pertanyaannya, monggo kami silakan. Saya Maulidia Fitria ingin bertanya mengenai segitiga restitusi. Apa kendala yang dialami ketika menerapkan segitiga restitusi ini? Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung Bu Iin. Terima kasih Bu Eti atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bu Iin dari kelompok Wanita 5. Di sini tadi sudah panjenengan jelaskan mengenai restitusi positif. Nah, tadi kan ketika terlambat kan kita memberi motivasi agar anak tersebut tidak merasa bersalah atau bagaimana. Tapi di sini kebanyakan anak-anak itu kan kalau digitukan pasti mengulang lagi. Jadi mohon bagaimana solusinya agar anak tersebut biar tidak mengulang lagi dan tetap termotivasi. Terima kasih. Bu Eli, saya mau bertanya, sebelumnya saya dari guru kelompok warga 2, Budia. Saya mau bertanya tentang dampak apa yang terjadi jika budaya tersebut diterapkan pada sekolah. Terima kasih, Bu Eli.
Perkenalkan, nama saya Bu Ayu dari kelompok Wali 5. Pertanyaan saya yaitu mengapa penghargaan tidak direkomendasikan dalam menerapkan budaya positif? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Bu Fitri. Dari Bu Fitri tadi terkait dengan kendala yang dihadapi ketika menerapkan segitiga restitusi. Kemarin sudah kami coba untuk melaksanakan segitiga restitusi itu. Akan Ya, 1, 2, 3. Kenapa sayangku? Oh, patah. Coba gue dilihat. Oh iya, bagaimana kita ceritanya kok bisa patah? Iya, terus? Oh, tadi berebut, akhirnya sampai patah. Begitu ya sayang ya? Tidak apa-apa, biasanya kalau berteman terkadang kita bertentangan dengan teman, akhirnya bertengkar. Tapi tadi waktu sebelum main kan kita sudah sepakati aturan mainnya di kelas ya sayang ya. Tadi kesepakatannya bagaimana? Sikapnya bagaimana sama teman ketika main? Bersikap baik, boleh bertengkar apa tidak tadi sayang? Oh iya, nah kalau seperti ini tadi, bagaimana menurut kalian sayang? Kenapa? Oh tidak baik. Nah baik, tadi memang semuanya ingin bermain ya, sama-sama ingin bermain mainan yang sama. Kiran, Safa juga ingin mainan yang sama. Ya, yuk nanti kalau main lagi kalian bisa berbicara baik-baik dan mainnya bersama-sama. Kalau misalnya yang satu masih digunakan, boleh mainan yang lain ya sayang ya. Oke? Sekarang silakan lanjut mainan yang lain yuk. Untuk mainan yang patah nanti akan kita perbaiki sama-sama ya. Silakan bermain dulu, dilanjutkan. Nanti akan kita perbaiki sama-sama ya. Nanti ya. Tetapi kendalanya karena memang kita berada di jenjang TK, jadi proses berpikir anak sendiri itu masih operasional konkret. Jadi ketika untuk membangun sebuah pemikiran, khususnya keyakinan kelas dan sebagainya, itu masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua juga masih adanya keinginan anak untuk yang diberi penghargaan dan sebagainya, itu masih. Jadi terkadang untuk di jenjang TK itu memang belum bisa terlaksana dengan maksimal, tapi tetap nanti akan kita coba dan evaluasi di berikutnya. Tapi untuk yang sudah kita laksanakan itu sudah berhasil merubah memberikan pemahaman anak bahwa apa yang dilakukan kemarin itu ada anak yang bertengkar karena berebut mainan ya sampai akhirnya patah. Nah terus kita coba untuk melakukan segitiga restitusi dan akhirnya setelah beberapa hari dia mulai memahami dan dia mulai mempunyai komitmen bahwa dia ternyata apa yang dilakukan kemarin itu tidak akan diulangi kembali dan dia ingin lebih baik dengan temannya, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Bu Iin tadi ya tentang penghargaan ya, ternyata ketika tidak dipahamkan bahwa dia salah, dia akan mengulangi lagi, begitu ya, kita khawatirnya seperti itu. Ini juga terkendala dengan proses berpikirnya anak-anak. Kalau di jenjang SMP ya mungkin SD atau itu bisa paham anak-anak ya, digitukan itu paham, tapi untuk anak-anak TK memang hendaknya yang namanya penghargaan itu masih ada. Tapi saya pahamkan di sini bahwa memang sebenarnya teori ini benar untuk jangka panjang. Ya untuk merubah tradisi yang sudah kita laksanakan selama ini. Karena selama ini nggak hanya ini ya Bu ya, dalam hal seperti itu aja. Kita melakukan satu karena adanya embel-embel penghargaan.
Ya toh. Nah, makanya ini kita lagi digarap supaya merubah paradigma itu, begitu ya Bu ya. Memang itu tantangan kita. Maka kita harus punya berbagai cara lah untuk anak bagaimana dia agar paham dan tidak mengulangi lagi. Memang seperti itu tidak bisa satu kali dilakukan Bu. Untuk restitusi tidak punya satu kali langsung berhasil, tidak, akan tapi harus bertahap. Nah, sejauh mana tahapnya? Nah, ini tentunya berbeda masing-masing. Begitu Bu In? Oke. Yang ketiga dari Bu Bia terkait dengan bagaimana kalau budaya positif ini diterapkan di sekolah. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu sekalian. Kalau budaya positif ini betul-betul dilaksanakan di lembaga, maka akan tercipta iklim belajar yang nyaman, sangat kondusif. Ketika suasana belajar kondusif dari semua unsur di sekolah, kepala sekolah, karyawan, guru, kemudian orang tua ya, kemudian di anak sendiri itu dia akan merasa nyaman di sekolah. Ketika anak sudah merasa nyaman, enjoy di sekolah, dia akan dapat mengaktualisasikan segala kompetensinya dengan maksimal. Ketika itu terjadi, maka capaian belajarnya pun juga akan maksimal. Maka sejalan dengan itu tujuan pendidikan kita juga akan berhasil. Begitu ya. Jadi memang budaya positif itu sangat harus diterapkan untuk dapat memberikan kenyamanan bagi anak sehingga dia dapat menunjang munculnya potensi secara optimal. Begitu ya Bu Bia? Ya, berikutnya Bu Aini tadi ya. Bu Aini tadi terkait dengan penghargaan kok tidak direkomendasikan. Nah, tadi sudah sempat ditayangkan di slide bahwa itu hanya efeknya jangka pendek, hanya sifatnya sementara. Ketika itu tidak dilakukan, maka dia akan kembali ke perilaku awal. Maka dari itu tidak direkomendasikan. Akan tetapi ketika kita menerima sebuah teori yang baru, kita pahami itu dan akan kita mencoba menerapkan, itu kita perlahan ya. Bukan berarti sekarang hidup langsung nggak oleh penghargaan, berarti nggak oleh. Nah, seperti itu bukan. Akan tapi tetap kita harus melihat situasi dan kondisi masing-masing anak. Karena ini sebuah paradigma yang besar yang melibatkan, termasuk ini juga kalau saya pahami ini berpengaruh dengan pola asuh. Ketika di rumah pola asuhnya itu demokratis, anak terima dihargai, diberikan kebebasan ini, terus di sekolah kita tanamkan langsung teori ini, maka dia akan terjadi kebingungan konsep begitu ya. Maka dari itu harus butuh waktu. Itu dari saya. Oke. Bukan tanya sekedar. Iya, monggo. Untuk teori dalam praktek kenyataannya ya, praktek kenyataan ada yang berhasil walaupun dengan penghargaan itu membuat anak di sini banyak juga yang walaupun tidak direkomendasikan tapi kenyataan itu pola asuh yang menerapkan itu banyak yang berhasil dengan penghargaan. Itu banyak pengalaman dari wali murid itu banyak juga. Jadi mungkin itu teorinya itu teori ini ya, itu cocoknya anak ini pakai teori ini dan sesuai karakter anak ya, sesuai kondisi Betul, iya. di sekolah pun jadi itu bisa juga diterapkan karena banyak juga yang Betul, terima kasih Bu Jami ya. Feedback yang sangat luar biasa. Maka memang benar yang namanya teori itu macam-macam ya. Dan kita bagaimana menerapkannya disesuaikan dengan kondisi siapa, kondisi lingkungan kita dan kondisi anak. Kembali lagi pada diferensiasi individu begitu ya. Ketika tidak hanya ini saja sih sebenarnya ya, dalam belajarkan apapun, ketika satu anak ini teori ini yang kita pakai, anak ini nggak bisa dong disamakan gitu loh ya. Karena kembali tadi ya, kita ada perbedaan karena anak itu adalah pribadi yang unik dan penuh dengan keberagaman. Oke. Baik, terima kasih atas kesediaan ibu-ibu semuanya untuk meluangkan waktu. Mohon maaf sekali lagi, semoga diikhlaskan untuk meluangkan waktunya di sini. Semoga dibalas oleh Allah segala kebaikan panjenengan. Kesempatan waktu yang sebentar ini dicatat oleh Allah sebagai sarana thalabul ilmi dan insya Allah mendapatkan balasan dan barokah. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga seluruh kompetensi anak dapat tercapai secara optimal.